Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya dan kelompok akan mempresentasikan studi kasus yang telah diberikan khususnya pada bagian pooling. Perkenalkan, saya Arsila Nurfadia dengan NIM D0222021. Nah, apa itu pooling? Pooling merupakan salah satu lapisan dalam convolutional neural network atau CNN yang berfungsi untuk mengurangi ukuran dimensi atau dikenal juga dengan downsampling dari feature map. Slide selanjutnya ada tujuan utama. Pooling memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, mereduksi dimensi. Artinya pooling mengurangi ukuran feature map sehingga jaringan tidak terlalu besar dan lebih efisien. Contohnya dari ukuran 28x28 jadi 14x14. Kemudian yang kedua, efisiensi komputasi. Dengan data yang lebih kecil, proses training lebih cepat dan kebutuhan memori berkurang. Kemudian yang ketiga, mengambil fitur penting. Max pooling khususnya membantu menangkap fitur paling menonjol, misalnya tepi atau garis. Kemudian yang keempat, mengontrol overfitting. Dengan mengurangi kompleksitas data, model lebih general dan tidak mudah menghafal data training. Terima kasih, itu saja dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita, NIM D0222044. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus dan parameter. Jadi di sini kami akan melakukan max pooling pada data berikut. Jadi parameter yang kami gunakan ada 3. Yang pertama ada ukuran filter 2x2, stride 2, dan padding 0. Jadi filter sendiri bisa dibayangkan seperti jendela kecil yang berukuran 2x2, yaitu 2 baris dan 2 kolom yang digeser-geser di atas data atau gambar. Nah, dari jendela itu kita ambil nilai maksimum atau nilai tertinggi. Selanjutnya ada stride. Nah, stride sendiri itu adalah langkah geser filter. Nah, kalau misal stride kita kan 2, berarti setiap kali filter digeser dia melompat 2 kotak. Nanti hasil akhirnya itu akan lebih kecil. Selanjutnya ada padding. Nah, padding itu artinya menambahkan bingkai di sekitar data. Tujuannya agar filter itu tetap diterapkan di tepi gambar. Tapi di studi kasus saya ini paddingnya itu 0, jadi tidak ada tambahan bingkai. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan proses perhitungan secara manual. Nah, yang pertama itu, data awalnya itu berupa matriks 5x5. Jadi di proses pertama ini kita mengambil area pojok kiri atas. Nah, di sini ada nilai 3, 2, 4, dan 3. Nah, di sini kita ambil nilai yang paling tertinggi atau nilai maksimumnya itu 4. Selanjutnya di proses kedua, di sini kita geser ke kanan 2 langkah. Nah, di sini kita ambil nilai tertinggi yaitu 4. Selanjutnya kita turun ke bawah sebanyak 2 langkah. Di sini kita ambil lagi nilai tertinggi. Nah, di sini nilai tertingginya yaitu 3. Selanjutnya kita geser lagi ke kanan. Nah, di sini kita ambil nilai tertinggi. Nah, nilai tertingginya yaitu 3. Nah, dari pooling tadi terbentuk matriks baru yaitu 2x2 dengan nilai 4, 4, 3,3. Nah, kenapa nilainya seperti itu? Karena proses perhitungan pertama digabung dengan hasil proses perhitungan pertama digabung dengan hasil proses perhitungan keempat. Maka terbentuklah matriks baru yaitu 2x2. Nah, intinya studi kasus ini menunjukkan bagaimana pooling mengecilkan ukuran data dari 5x5 jadi 2x2.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, langsung saja. Nama saya Nadia dengan NIM D02222022. Di sini saya akan menjelaskan proses max pooling dalam kode Python. Nah, untuk yang pertama di sini dapat kita lihat, yaitu kita mengimpor sebuah library dalam Python yang biasa disebut dengan NumPy S6NP. Nah, di sini kita menggunakannya untuk mendefinisikan matriks yang akan kita analisis nantinya, yang akan kita lakukan max pooling. Nah, selanjutnya di sini kita membuat dua variabel dengan nama pool size. Nah, pool size sendiri ini adalah ukuran filter, yaitu 2x2. Nah, kemudian ada stride, yaitu sama dengan 2 juga. Nah, untuk penjelasannya sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, kemudian yang kedua, kita mendapatkan dimensi input untuk perhitungan. Nah, di sini kita mendefinisikan bahwa input height, input width itu sama dengan image shape. Nah, kemudian yang ketiga, kita menghitung dimensi output. Nah, di sini output height itu sama dengan input height dikurang pool size ditambah stride ditambah 1. Ini berfungsi sebagai berapa lompatan yang akan dilakukan nanti. Nah, karena di tugas kami ini untuk ukuran filternya itu 2x2, maka stride-nya itu sama dengan 2 atau lompatannya. Maka di sini lompatannya itu 2 kali. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita mendefinisikan sebuah variabel dengan nama output. Nah, ini berfungsi untuk menyimpan hasil max pooling nantinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap inti, yaitu proses max pooling. Nah, di sini kita mendefinisikan atau melakukan looping, di mana Y itu di dalam range output height, atau Y itu sama dengan panjang dari kolom. Nah, kemudian untuk X yaitu untuk barisnya. Nah, kemudian di sini kita menentukan area window atau jendela yang akan dipooling. Nah, untuk visualisasinya sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, kemudian di sini ada variabel window. Di sini itu adalah filter, seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu ada kotak merah. Nah, dalam kotak itu ada dua matriks ukuran 2x2. Nah, setelah itu akan dilakukan looping. Nah, setelah matriks pertama dilakukan, maka bergeser lagi 2 langkah sesuai dengan step-nya. Nah, kemudian kemudian kita memperbarui variabel output tadi yang berisi matriks kosong. Nah, di sini kita perbarui dengan mengisi nilainya dengan hasil perhitungan dari max pooling tadi. Nah, kemudian untuk tahap terakhir yaitu kita mencetak hasilnya. Nah, untuk hasilnya dapat dilihat di sini bahwa hasil dari max pooling dari image dengan ukuran 5x5 itu sama dengan 4,3,3. Nah, dapat dilihat di sini. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.